Bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Nopo niku palawija, Mbah? Apa itu palawija, Mbah? Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritane dawa, Nduk, tapi awakmu kudu eruh. Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawija iku wedhus jelma menungso. Palawija adalah kambing yang menjelma menjadi manusia. Biyen ana uwong sing nglahirno anak ora normal. Awak menungso tapi ndase wedhus. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal. Badan manusia tapi kepala mirip kambing. Ceritone jabang bayi iku dikubur nang kene, nang desa iki. Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tapi ra ono sing eruh nggon pastine. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Nek jare Mbok Sartem, bapakmu sing nemu kuburane. Kalau kata Mbok Sartem, bapakmu lah yang menemukan kuburannya. Jenenge Demit, paling pinter mucui menungso. Bapakmu keboblok ambek Demit siji iki. Namanya iblis, paling pintar menipu manusia. Bapakmu sudah terjerumus dengan iblis satu ini. Wes, saiki mulai ho. Pesenku siji, ojo sampai hilang kain kafan iki. Sudah, kamu pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai hilang kain kafan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Safi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini, Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat. Hanya ada dia dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju ke kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini, tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Wanto gunakan. Sangat familiar, namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat malam ini anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk. Dan hal pertama yang dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau jamrud. Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detil kamar ini. Banyak topeng anggon, dari barong sampai wurukan, atau topeng mitos Jawa. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek, kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit. Dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah, dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba, tercium aroma yang sudah lama dia lupakan, bau lenguh seekor kambing. Maka dia berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, dia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkor tak berjari, matanya merah menyala, dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia. Yang membuat dia mematung ngeri, caranya bergerak seperti penari jaipong,
dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencengkeram Sa'diyah, pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras. "Ojo anakku sing barep! Jangan anakku yang sulung!" Suaranya bergetar marah dan Sa'diyah jatuh pingsan. Sa'diyah terbangun di dalam kamarnya. Masih setengah sadar, ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa, sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartemlah yang sedari tadi berteriak meminta tolong. Namun Sa'diyah ketakutan setengah mati. Melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan, membuat dia sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi, dan harapannya terwujud. Karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah, sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. "Sopo sing ngei barang iki kok awakmu? Siapa yang baru saja memberimu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbah Safi? Maka ia berkeinginan untuk menemui Mbah Safi kembali. Sampai dia baru sadar, di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya, lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main jublak-jublak suweng." Dia hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya dua orang. "Ora iso to Yun? Ya apa carane?" "Gak bisa lah Yun. Memang gimana caranya?" "Lapo gak iso? Kenapa gak bisa? Sopo meneh sing main? Nek wong loro ora iso. Siapa lagi yang main? Kalau berdua mana bisa?" "Iku?" Yuni menunjuk pada Sa'diyah. "Ono Atun karo Rina nggo pinggir sampean." "Itu, ada Atun sama Rina di samping Mbak." Maka malam itu, ia menemani Yuni, berpura-pura ikut bermain. Yang entah bagaimana caranya, ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, dia merasa semakin lama semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sa'diyah masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja Sa'diyah melihat ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya. Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sa'diyah mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sa'diyah berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengarnya. Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana, kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun mulih ya Mbak? Atun pulang ya Kak?" Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Atun?" Bingung, dia mengulanginya. "Nggih Mbak, niku ono ibu ambek Rina sisan kok kono." "Iya Mbak, itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya.
Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya? Sampai ia mengingatnya. "Yun," kata dia. "Nggih, Mbak." "Iya, Mbak. Kon tau ndelok gak menungso sing raine koyok wedhus, dhuwur, wulune ireng, nang sirahe ono sungu? Kamu pernah lihat gak ada manusia wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, dan di kepalanya ada sepasang tanduk?" Yuni mengangguk. "Adek," ucap Yuni seraya menunjuk dia. Dia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. "Adek." Sampai dia baru sadar, Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya dan menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto, berteriak marah dan mengatakan, "Ojo anak barepku! Ojo! Jangan anak pertamaku! Jangan!" Lalu semuanya menjadi gelap. Andi, usianya belum genap 13 tahun, saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya. Kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang dulu bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya, setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan Palawija. Semua tahu apa itu Palawija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palawija atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga, namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja, imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palawija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya, hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah setelah anak-anaknya habis, Palawija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang diincar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palawija. Namun, serentetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin. Andi yang sebegitu tertarik dengan ini mencari tahu tentang kematian Yuni, di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi hingga syaraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya, Diah. Diah yang terkenal ramah dan supel kepada tetangga, lebih banyak murung, dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan Diah tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi Diah. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia Muninggar ditemukan tewas dengan kondisi kendat, tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum, melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang kesemuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja, warga masih diselimuti rasa ngeri, karena kabarnya
Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan. Salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam, terkadang warga melihat seorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar. Sa'diyah, itulah sosok yang sering dilihat warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Sa'diyah adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya. Seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu, dan setiap didekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sa'diyah berjalan di depan rumahnya. Terkadang Sa'diyah berhenti di depan rumah, seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Sa'diyah setiap malam datang ke sana. Sosok Sa'diyah akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah Sa'diyah akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan. Mbah Safila yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan Sa'diyah bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur. Akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini. Awalnya, ia mengabaikan ketukan itu. Namun semakin lama, ketukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu, meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa, karena sesiapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal. Sa'diyah atau siapapun yang menyerupai Sa'diyah menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjuk sesuatu, sebuah arah. Arah yang ditunjuk Sa'diyah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh, si ibu kembali ke kamar. Namun yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul. Suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun, semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris. Di depannya, bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir, sampai terdengar seseorang berseru, "Wanto sing mateni bayi ki! Wantolah yang membunuh bayi ini!" Teriakan itu disahut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto, bersenjatakan sajam dan obor. Warga berteriak riuh, meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah, seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu.
di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak, seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujami Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satu pun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya Pak Wanto, sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun, keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Mlebu nggo omahe Wanto, bakar omahe, bakar kamare." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini, wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah. Namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat itu menyaksikan hal seperti ini membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat yang jauh. Namun, satu hal yang tidak dapat ia lupakan, teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja, headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun cabul dibakar warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian paling mengerikan di desa itu. Seperti awal bagaimana cerita ini saya tulis, saya sampai repot-repot untuk datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian itu, yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah kosong tak bertuan. Saya tidak bisa berkomentar banyak setiap kali melihat rumah itu. Namun satu hal yang saya tidak akan lupakan. Di atas rumah itu, warga bercerita. Kadang, ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2 yang diyakini adalah sosok Sadiah. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah palawija yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk tinggal di dalamnya.